Nggak apa-apa, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Martia SPD selalu keynote speaker pada acara pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Jainul Mustafa SPDO selaku fasilitator di kegiatan pada siang hari ini. Narasumber yang tentu saja kami banggakan, yang pertama Bapak Ahmad Safiul Musolin SPD dan narasumber yang kedua Ibu Hatimah SPD. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa melaksanakan KIMIT dalam menyampaikan tema membangun iklim sekolah aman mencegah penyalahgunaan narkoba. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah acara kita mulai pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran bersama. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Al-Hadiniyah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, agar acara pada hari ini kita lancar dan kita bisa merekam, kita bisa men-screenshot, dimohon untuk on cam. Kamera aktif di depan. Iya, dimohon untuk kamera aktif di depan sehingga kita bisa merekam kegiatan Bapak Ibu dan memang panjenengan benar-benar hadir di sini. Monggo. Terima kasih kami sampaikan. Ya, kameranya dihidupkan dulu. Acara selanjutnya yakni sambutan dari keynote speaker kita kepada yang terhormat Ibu Martia SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu narasumber, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru Sekolah juga yang hadir pada pertemuan siang hari ini. Terlebih dahulu, marilah pada siang hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat hidayah dan inayahnya lah sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan webinar di Pusat 3 ini dengan keadaan sehat dan afiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang bawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang penuh berkah seperti pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati para peserta webinar, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan webinar ini bisa panjenengan ikuti dengan baik dan semangat mulai dari awal sampai akhir. Dan kiranya hanya ini saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar dan penuh semangat. Marilah acara ini kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kiranya hanya ini saja yang perlu saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, Bapak Ibu dimohon untuk on cam dulu. Bapak Seneri, Ibu Ika, Bu Laila, Bapak Selamat dimohon untuk on cam agar kita bisa terekam wajah kita dan kita benar-benar ada di sini. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta kegiatan aksi nyata, berbagi aksi nyata dengan tema membangun iklim sekolah aman mencegah penyalahgunaan narkoba. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama, yakni yang pertama, diharapkan Bapak Ibu untuk on cam. Yang kedua, diharapkan selama penyampaian materi tidak boleh untuk menginterupsi pemateri dan nanti diberikan waktu untuk bertanya jawab setelah materi selesai. Itu saja Bapak Ibu. Marilah kita lanjutkan acara selanjutnya, yakni pemaparan materi dari narasumber yang pertama. Kepada yang saya banggakan dan yang saya hormati, Bapak Ahmad Safiul Musolin, SPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Tolong paparannya, Pak. Bentar, Pak. Siap. Apa nampak? Bisa? Sudah nampak? Sudah. Kayak metu ya. Belum. Oh iya. Oke. Ya. Siap. Ya, sudah. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Saya mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, Pak yang saya hormati Guslah 3 Kecamatan Nguling. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari ini kita dapat bertemu bertatap maya pada dalam rangka pelaksanaan aksi nyata membangun iklim sekolah aman mencegah penyalahgunaan narkoba. Bapak Ibu guru, saat ini banyak satuan pendidikan yang tengah menghadapi tantangan terkait keamanan, yaitu banyaknya kasus perundungan, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan menjadi tempat yang tidak aman bagi seluruh warga satuan pendidikan. Demi mencegah dan mengatasi kejadian tersebut, iklim keamanan satuan pendidikan turut diukur dalam survei lingkungan belajar pada asesmen nasional. Harapannya, ketika satuan pendidikan dapat mengidentifikasi keamanan lingkungan belajarnya, maka pencegahan dan penanggulangan akan dapat dilakukan dengan maksimal dan tepat sasaran. Lanjut, Pak.
Iklim sekolah aman adalah lingkungan yang mendukung perkembangan siswa dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Pencegahan perlu dilakukan melalui edukasi, pembentukan karakter, dan kerjasama dengan orang tua. Peran guru dan staf sekolah sangat penting dalam menciptakan iklim aman. Bapak Ibu guru, apa sih iklim keamanan satuan pendidikan itu? Oh ya, Iklim satuan pendidikan itu dapat dilihat dari aspek keamanan fisik dan aspek keamanan sosio-emosional di satuan pendidikan. Dapat dikatakan aman secara fisik jika sudah ada aturan atau fasilitas yang sudah disediakan untuk menjamin seluruh warga satuan pendidikan. Sebagai contoh, adanya kebijakan mengenai penanggulangan kekerasan sekolah. Sedangkan aspek keamanan sosio-emosional yang dimaksud adalah persepsi dan hubungan warga satuan pendidikan yang positif terhadap satu sama lain. Misalnya, peserta didik yang merasa aman di sekolah karena tidak ada perundungan atau dengan merasa diterima di lingkungan sekolah karena adanya budaya toleransi yang kuat dan aspek sosio-emosional yang saling berkaitan dengan satu sama lain. Keamanan fisik yang kuat tentunya akan dapat meningkatkan rasa aman bagi warga satuan pendidikan yang menjadi bagian dari aspek sosio-emosional. Lanjut, Pak. Dari contoh tersebut terlihat bahwa sebelumnya, Pak, dari contoh tersebut dilihat ya Bapak Ibu bahwa keamanan satuan pendidikan meliputi seluruh warga satuan pendidikan tanpa terkecuali. Bukan hanya untuk peserta didik, namun juga untuk kepala sekolah, untuk semua warga sekolah yang perlu kita pastikan keamanannya agar dapat belajar dengan aman dan nyaman dan bermakna bagi seluruh warganya. Nah, sekarang kita mulai dari mana Bapak Ibu? Kita bisa merefleksi atau mengevaluasi bagaimana keamanan satuan pendidikan kita. Apakah terdapat kasus kekerasan? Apakah rekan pendidik dapat mengajar dengan nyaman? Atau apakah sudah ada kebijakan terkait keamanan satuan pendidikan? Nah, pada topik ini kita akan berfokus pada pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba. Apa itu penyalahgunaan narkoba? Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik. Sebagian waktu mereka dihabiskan di sekolah. Maka dari itu, sebagai guru kita perlu menciptakan lingkungan sekolah yang aman agar membuat peserta didik merasa nyaman dan bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional, terlihat bahwasannya masih banyak terjadi atau masih marak terjadi di lingkungan sekolah. Menurut survei ada sebesar 9,2% di lingkungan pedesaan maupun perkotaan adanya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba itu merujuk pada penggunaan narkoba yang tidak sah dan tidak terkontrol terhadap zat-zat narkotika yang merupakan singkatan dari narkotika atau obatan-obatan terlarang. Efek narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologi pada penggunanya. Lanjut.
Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, Memang psikotropika, caranya kan itu. Jangan adiktif lainnya. Sedangkan definisi narkoba menurut Undang-Undang tahun 2009 nomor 35 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi-sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa atau mengurangi rasa sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa narkotika adalah singkatan dari narkoba adalah singkatan dari narkotika. Narkotika itu contohnya adalah tanaman papaver, opium mentah, opium obat molina, kakoina, ekogenia, tanaman ganja, dan tanaman damar ganja. Garam-garaman, turunan-turunannya dari movina dan kokina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Lanjut. Kemudian psikotropika hampir sama, yaitu zat atau obat yang baik maupun sintetis maupun non-sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh dari psikotropika adalah sedatin, ronipol, megadon, valium, mandrak, amfetamin, dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian zat adiktif. Bahan-bahan adiktif adalah bahan yang alami, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfino atau kokaina yang dapat mengganggu sistem saraf. Ya. Contohnya bila ada anak-anak atau orang pengguna ini biasanya kalau menggunakan bahan adiktif ini tiba-tiba seperti kehilangan kesadaran ya Bapak Ibu. Contohnya adalah alkohol, sifining, ya, bahan-bahan perekat, lem, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, apa saja bahaya narkoba? Bahayanya adalah dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan pencegahannya harus sejak dini. Kita sosialisasikan sejak dini untuk menghindari dampak negatifnya. Keterlibatan keluarga dan lingkungan sekolah sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Lanjut. Apa saja peran guru? Karena siswa anak didik kita sebagian besar waktunya ada di sekolah, maka guru memiliki peran penting dalam mendidik siswa, mensosialisasikan tentang bahaya narkoba, serta mendorong mereka untuk senantiasa hidup sehat. Pengawasan guru terhadap perilaku siswa juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkoba di sekolah. Lanjut. Lalu kemudian selain juga kerjasama peran serta guru, yaitu selanjutnya adalah peran serta orang tua. Sekolah bisa menjalin kerjasama yang baik
antara guru dengan orang tua dalam mengedukasi siswa tentang bahaya narkoba. Yang sangat penting, orang tua perlu terlibat dalam pemantauan aktivitas anak di luar sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Lanjut. Untuk meningkatkan iklim sekolah aman, salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah ketahanan diri murid terhadap perilaku yang beresiko. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Ketahanan diri anti narkoba itu adalah kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindar, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Melalui pelatihan dan ketahanan diri anti narkoba, murid akan memiliki daya tangkal terhadap narkoba, sehingga mereka mampu untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dengan meningkatnya ketahanan diri murid ini akan menjadi individu yang baik dan memiliki ketangguhan mental. Ketahanan diri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah regulasi diri, kemudian ada perilaku asertif dan pencapaian positif. Yang pertama adalah regulasi diri. Regulasi diri ini adalah kemampuan individu untuk mengelola pikiran atau perasaan dan perilaku dalam bentuk positif untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi jika murid menginginkan sesuatu, mereka akan mengutamakan kerja keras maupun usaha. Tidak menggunakan jalan pintas, walaupun gagal akan tetap survive. Bapak Ibu, lanjut. Perilaku asertif. Yang kedua adalah perilaku asertif. Perilaku asertif ini adalah keterampilan mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau yang tidak diinginkan kepada orang lain dengan tegas dan jelas. Jadi jika anak-anak kita ingin sesuatu, mereka akan mengutarakan apa yang diinginkan. Tentu saja ini terjadi jika iklim sekolahnya baik atau iklim sekolahnya aman, sehingga anak-anak bisa mengutarakan keinginannya dengan bebas. Lanjut. Yang ketiga adalah pencapaian positif. Pencapaian positif adalah aspek positif dalam membentuk sikap, perilaku, atau tindakan yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya yang bisa kita lakukan di sekolah, pencapaian positif ini ya salaman kepada guru, berucap dengan santun, mengucapkan sesuatu dengan baik. Ini adalah pencapaian positif, dan bahkan dalam kegiatan-kegiatan bisa berprestasi. Lanjut. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan ini akan disampaikan oleh narasumber kedua, yaitu Ibu Khotimah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Mussolin selaku narasumber pertama. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya membacakan pantun sedikit.
harum semerbak bunga melati, jangankan dipetik, dilihat saja terasa indah. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, izinkan saya melanjutkan materi mencegah penyalahgunaan narkoba. Mantap. Cakep. Baiklah, setelah kita menyimak apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Mussolin selaku narasumber utama tentang apa itu narkoba, bagaimana bahaya narkoba terhadap kesehatan fisik putra-putri kita, bagaimana bahaya narkoba terhadap mental anak didik bangsa, bagaimana bahaya narkoba terhadap pembentukan karakter putra-putri kita di sekolah. Nah, sekarang kita sudah sampai apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita untuk membentengi putra-putri bangsa tercinta agar dapat terhindar dari narkoba. Apa saja usaha-usaha yang harus dilakukan oleh seorang pendidik selaku insan pendidikan agar mampu menjelaskan, meningkatkan ketahanan diri yang telah dijelaskan oleh Pak Mussolin tadi, baik dengan cara regulasi diri, berperilaku asertif, atau dengan pencapaian positif. Layang-layang terbang melayang, putus jatuh ke tengah sawah. Jangan biarkan masa depan anak-anak hilang hanya karena korban dari narkoba. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, sekolah sangat berperan penting dalam pembentukan karakter putra-putri kita. Namun, sekolah tidak bisa melaksanakan pembentukan karakter hanya dari pihak pendidikan di sekolah saja. Karena kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mengedukasi siswa tentang bahaya narkoba sangat penting sekali. Orang tua perlu terlibat dalam pemantauan aktivitas anak di sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Pembentukan karakter baik dan pemberian nilai moral yang kuat dapat membantu siswa untuk menolak godaan penyalahgunaan narkoba. Lingkungan sekolah yang positif juga mendukung pembentukan karakter siswa. Nah, kira-kira kita selaku pendidik, apa yang bisa kita lakukan apabila putra-putri kita ada yang sudah mengenal dengan nama narkoba? Kita selaku pendidik, kita harus melakukan pencegahan sejak dini. Kita harus melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, misalnya dengan memberikan pendidikan dan dukungan yang lebih luas di sekolah, dan juga kita harus bekerja sama dengan orang tua di rumah. Mengapa? Keterlibatan orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter siswa, dikarenakan orang tua atau keluarga itu adalah orang yang lingkungannya lebih sering berkumpul dengan putra-putri kita, anak didik kita, yang mana jika lingkungan keluarga positif, maka itu pun akan membentuk karakter yang positif juga bagi putra-putri bangsa. Dan sebaliknya, jika keadaan di rumah, lingkungan keluarga itu sering terjadi kegiatan yang negatif, maka itu pun akan memberikan karakter negatif bagi putra-putri bangsa kita. Nah, jadi begitu pentingnya kerjasama antara sekolah, pihak sekolah dengan keluarga. Lanjut, Pak. Selanjutnya, edukasi narkoba. Pendidikan tentang narkoba perlu disampaikan secara menarik dan mudah dimengerti kepada siswa. Informasi yang akurat dan jelas tentang bahaya narkoba membantu siswa untuk membuat keputusan bijak. Bagaimana itu bisa dilakukan?
Kita bisa melakukannya dengan mengadakan seminar bagi anak-anak atau seperti diadakan paguyupan organisasi-organisasi positif di sekolah. Mungkin kita juga selaku pendidik bisa menghadirkan dari dinas kesehatan, kita tanamkan pada anak-anak bahwa narkoba yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Mussolin itu memang sangat berbahaya buat kehidupan putra-putri kita. Seandainya guru pendidik kesulitan dalam menyampaikan, mungkin bisa mendatangkan narasumber atau minta bantuan dari dinas kesehatan atau mendatangkan mungkin ada wali murid yang bekerja di BNN. Atau juga bisa membentuk paguyupan dari orang tua tadi, karena kerjasama sekolah dengan wali murid itu sangatlah penting. Jadi antara orang tua dengan guru tidak boleh putus komunikasi. Ya, kita tidak hanya membahas tentang narkoba saja. Pentingnya kita membentuk komunikasi, membentuk kolaborasi dengan orang tua, bukan hanya membahas narkoba, tetapi kita bisa menyampaikan tentang keberhasilan putra-putri kepada para orang tua. Bagaimana mereka mengerjakan PR di rumah, bagaimana tingkah laku mereka saat di sekolah, agar saat ada di sekolah maupun ada di rumah, guru dan orang tua bisa saling mengikuti perkembangan mental putra-putri kita. Seperti itu, lanjut Pak. Komitmen sekolah. Sekolah perlu memiliki komitmen kuat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Kebijakan dan program pencegahan yang efektif perlu diimplementasikan secara konsisten. Ya, di sini komunikasi antar sekolah dan orang tua bisa mungkin dibangun dengan cara open house. Orang tua bisa berkunjung ke rumah siswa seandainya. Tapi insya Allah untuk murid-murid kita, karena mereka masih jenjang sekolah dasar, insya Allah murid-murid kita aman. Bapak Ibu, insya Allah mereka selamat dan semoga tidak pernah mengenal apa itu narkoba dan semoga terhindar dari narkoba. Seandainya ada yang sampai mengenal apa itu narkoba, mungkin dari lingkungan yang pertemanan mereka, karena berteman dengan orang lain di luar, bukan teman sekolahnya sendiri. Mungkin orang tua dan guru bisa bekerja sama, guru bisa open house, menceritakan bahwa tingkah laku anak-anak berubah di kelas. Itu pasti akan kelihatan. Seandainya orang tua sibuk, mungkin guru bisa memberitahu agar orang tua juga fokus memberi pendidikan di rumah pada putra-putrinya. Yang kedua yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah memberi informasi melalui WA. Sekarang kan ada WA group, Bapak Ibu, ada WA group, mungkin bisa memberi informasi kepada orang tua melalui WA pribadi, WAPRI. Seandainya itu masalah tentang kenakalan siswa kita, putra-putri kita, seperti itu. Sebab kan ini bersifat privasi, jadi seandainya ada masalah pada siswa kita, mungkin kita bisa menghubungi langsung orang tua, kita bisa berkunjung, mencari solusi yang tepat untuk putra-putri kita. Mungkin beberapa hal itu bisa kita lakukan, diantaranya bukan hanya urusan narkoba saja, fungsinya kita kolaborasi dengan orang tua, tentang laporan pendidikan siswa, tugas-tugas siswa. Nah, kita bisa menyampaikan semuanya pada orang tua melalui open house atau WA group. Karena seandainya bukan dalam hal itu, kita mungkin akan kesulitan untuk bertemu dengan orang tua, wali murid, ya, anak-anak kita. Lanjut, Pak. Nah, apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita tidak mengenal apa itu narkoba, tidak mengenal bahaya narkoba itu seperti apa, biar tidak merasakan bahaya dari narkoba, maka yang perlu adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan sejak usia dini.
Lingkungan yang aman dan terbuka membantu anak untuk berbicara tentang masalah narkoba dan mencari pertolongan jika dibutuhkan. Nah, di sini seorang pendidik, kita selaku insan pendidikan sangat berperan penting memberikan pencegahan pada anak didik kita sejak usia dini, mumpung anak-anak masih di sekolah dasar. Jadi itu sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan pelayanan yang maksimal pada anak-anak, di antaranya jika ada anak, karena tidak semua anak-anak kita berangkat sekolah itu dengan hati yang riang, dengan hati yang bahagia. Kita mungkin sering melihat mereka berangkat sekolah sampai di kelas, kadang mereka terlihat murung. Ya, mungkin mereka terlihat seperti sedih, atau kadang seperti wajahnya muram sekali. Nah, kita selaku pendidik, selaku guru, menurut saya kita harus mengajak dia berbicara, memberi ruang dan waktu khusus untuk anak kita yang sedang ada masalah. Kenapa nak, hari ini kamu kok kelihatan murung? Kenapa nak, hari ini kamu kok berangkat sekolahnya sepertinya tidak semangat? Kenapa hari ini? Mungkin guru bisa memberikan beberapa pertanyaan yang sekiranya murid itu bisa menjawab dengan leluasa. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita ajak ke ruangan. Kita bawa ke ruangan khusus. Mungkin kalau di SD tidak ada ruangan BK ya, tapi kita pasti punya ruangan untuk menyelesaikan masalah putra-putri kita agar mereka bisa menyampaikan alasan dan bisa berbicara apa yang menyebabkan mereka berangkat sekolah hari ini tidak semangat. Nah, misalnya mereka ada yang menjawab, misalnya ini nggih Bapak Ibu, misalnya mereka ada yang menjawab, "Bu, saya kemarin diajak teman. Saya kira itu permen." Sekarang kan narkoba bukan dikemas dalam bentuk obat-obatan saja. Narkoba juga bisa dikemas dalam bentuk permen yang sangat cantik dan memberi daya tarik yang besar bagi murid-murid kita. Nah, seandainya ada putra-putri kita yang berbicara, "Bu, saya kemarin itu diajak teman saya, dikasih permen, saya kira permen, akhirnya saya hisap. Ternyata saat itu saya melayang-layang, rasanya sudah dunia ini berputar." Ini misalnya jawabannya seperti itu. Nah, kita selaku guru, ya, selaku pendidik dan sekaligus orang tua bagi anak-anak kita wajib memberikan pertolongan pertama pada anak kita. Mungkin kita sudah melakukan pencegahan dini dengan cara kita cari siapa yang mengajaknya, siapa yang memberi permen, siapa yang mengajak bergaul dengan dia, di mana tempatnya. Nah, dicari siapa saja temannya dan mungkin kita bisa menyampaikan kabar ini pada orang tua. Mungkin itu yang salah satu bisa dilakukan guru, pencegahan dini. Selanjutnya, kita harus memantau aktivitas. Jadi bukan hanya usaha-usaha saja yang kita lakukan. Saya sudah melakukan pencegahan, saya sudah menyampaikan pada anak-anak saya sudah mendatangkan narasumber, saya sudah melakukan seminar tentang anti narkoba, saya sudah mengadakan lomba. Misalnya lomba menggambar atau poster yang isinya anti narkoba. Nah, misalnya seperti itu, guru tidak cukup seperti itu. Setelah itu ada yang namanya pemantauan aktivitas. Jadi seorang guru harus tetap memantau aktivitas siswa. Meskipun siswa sudah dipanggil, sudah ketemu jalan keluarnya, orang tua sudah tahu, kita sudah memantau siswa setiap hari, namun bukan hanya berhenti seperti itu. Kita harus tahu aktivitas selanjutnya anak ini bagaimana. Pemantauan aktivitas itu harus kita lakukan seterusnya. Memang tidak harus kita yang melihat langsung, tapi kita punya grup WA, punya nomor orang tua, punya nomor temannya. Kita bisa tanya-tanya sambil nyantai, entah saat istirahat sekolah atau saat jam pulang sekolah, kita bisa memanggil teman-temannya bagaimana anak itu aktivitasnya sekarang. Seperti itu.
Lanjut, Kak. Nah, kesadaran masyarakat ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, membantu menciptakan lingkungan yang anti narkoba. Kampanye dan edukasi publik perlu dilakukan secara terus-menerus. Jadi, sekolah ya, pihak sekolah selain berkolaborasi dengan orang tua, sekolah juga perlu berkolaborasi dengan masyarakat. Karena masyarakat termasuk lingkungan yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak didik kita. Kita sudah memberikan cara-cara untuk pencegahan dini, kita sudah melaksanakan tentang apa yang kewajiban seorang guru pada muridnya. Nah, sekarang kita harus memantau masyarakat, berkolaborasi dengan masyarakat agar masyarakat mengajak, selalu memberi peluang pada anak-anak kita untuk ditampung, diajak dalam kegiatan positif. Mungkin kita semua sudah tahu macam-macam kegiatan positif di masyarakat masing-masing. Nah, seperti itu bisa membuat anak-anak kita lupa akan apa itu narkoba, mereka akan semakin jauh dari narkoba dan mereka akan semakin sadar bahwa narkoba betul-betul bahaya bagi kehidupan jiwa dan mental mereka. Seperti itu. Jadi masyarakat sangatlah penting. Implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan anti narkoba di lingkungan sekolah perlu didukung dengan pelatihan bagi guru dan staf. Pengawasan terhadap kepatuhan terhadap kebijakan juga penting untuk menjamin efektivitasnya. Kita membuat kebijakan tentang narkoba, kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang pendidik untuk mencegah apa yang harus dilakukan oleh guru sudah kita lakukan. Nah, implementasi kebijakan di sekolah juga harus ada satgas ya. Masing-masing lembaga harus memiliki satgas yang mungkin satgas ini jika ada anak bermasalah yang menangani. Jadi tidak semua guru. Kalau di sekolah dasar mungkin ya jelas berhubungan dengan guru kelas. Kalau di sekolah lanjutan bisa terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru PJOK, guru BK, itu untuk sekolah lanjutan. Kalau SD bisa diganti guru kelas ya ini. Dan ditambah dengan organisasi yang ada di sekolah tersebut, misalnya OSIS, organisasi keagamaan, itu pasti ada di sekolah tersebut. Lanjut. Nah, kesimpulannya, dalam membangun iklim sekolah aman dan mencegah penyalahgunaan narkoba, memerlukan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Edukasi yang efektif dan pemantauan yang ketat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat. Nah, jadi kita sebagai pendidik sudah berusaha untuk menciptakan bagaimana sekolah yang aman, sekolah yang nyaman, baik itu aman dari segi mentalnya, buat mentalnya anak-anak, dan nyaman dalam saat pembelajaran anak-anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Andaikan ada pertanyaan, monggo bisa ditulis ataupun angkat tangan dari situ. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber telah memaparkan materi dengan sangat bagus sekali dan sangat mudah dimengerti. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya berkaitan dengan materi membangun iklim sekolah aman mencegah penyalahgunaan narkoba. Monggo, jika ada yang bertanya, boleh angkat tangan, boleh diketik. Ya, Pak Ali dipersilahkan.
Monggo Pak Ali. Monggo Pak Ali, Suara. Pak Ali, suaranya mana? Sudah? Halo, Assalamualaikum. Ya, bisa terdengar. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu narasumber, saya sebenarnya cukup jelas sekali. Cuma ini kalau kita melihat realitas, nih, kalau di tingkat SD insya Allah masih minim atau bahkan tidak ada sama sekali dalam kasus tentang narkoba. Tapi kalau kita lihat di sekolah lanjutan, dari lanjutan pertama saja atau SMP, di situ banyak sekali, tapi tersembunyi gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan karena dari pihak sekolah juga kadang tidak paham terhadap apa yang telah dilakukan oleh siswanya. Kemudian yang kedua, termasuk orang tua saya kira kurang jeli untuk melihat daripada anak-anak yang sudah terlibat di dalam kasus narkoba tersebut. Karena saya tahu ini banyak sekali di lingkungan tempat saya, tetangga saya yang masih SMP. Seminggu yang lalu itu didatangi dari pihak kepolisian. Itu masih SMP ya. Dan sekarang dapat hukuman oleh sekolahnya, yaitu dimondokkan di pondok gitu, sama gurunya diberi hukuman pondok. Gitu. Nah, pertanyaan saya, sejauh ini bagaimana peraturan-peraturan yang ada di sekolahan? Apakah Bapak dan Ibu guru, terutama yang saya sebutkan tadi di tingkat lanjutan terutama, ini kok sampai kecolongan terhadap putra-putrinya yang banyak sekali kasus narkoba dan sejenisnya yang ada di sekolah tingkat pertama. Kemudian kedua, tadi dikatakan bahwasanya orang tua sudah memberikan benteng, memberikan background yang bagus ya dan sebagainya. Tetapi kenapa ya kok masih ada saja kejadian-kejadian yang terlibat di dalam perilaku narkoba di sekolah? Nah, mungkin itu saja Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo kepada Bapak narasumber yang pertama untuk menanggapi, kok bisa ya kecolongan padahal sudah disekolahkan, sudah dipondokkan. Ya, monggo Bapak Mussolin untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Kenapa kok masih kecolongan gitu ya? Ya memang ada beberapa varian-varian baru, jenis-jenis narkoba yang memang bukan hanya berbentuk pil, tapi juga ada yang berbentuk permen, ada yang berbentuk stiker gitu. Bahkan alat kebutuhan kita sehari-hari, yaitu lem, itu bisa digunakan untuk narkoba. Nah, pertanyaan Pak Ali itu tadi sebenarnya sudah ada jawabannya, sudah ada solusinya, yaitu tadi dikembalikan kepada diputuskan circle-nya, pertemanannya dengan anak-anak yang bermasalah itu tadi, kemudian ditingkatkan kualitas spiritualnya, ya seperti dikumpulkan dengan anak-anak pondok, ngaji bareng gitu, istighosahan, salawatan, al-banjariyat, maka insya Allah nanti akan lebih baik ke depannya. Saya kira itu saja Pak dari saya, mungkin ada tambahan dari Ibu narasumber atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Monggo untuk selanjutnya Ibu Hatimah untuk menanggapi dan menjawab apa yang telah ditanyakan oleh Pak Ali. Ya, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, Pak Ali. Ya, tadi ada pertanyaan, kok bisa ya kecolongan?
Padahal orang tua di rumah sudah memberikan background yang bagus. Sekolah juga sudah memberikan pendidikan yang baik. Kok masih bisa ya, terutama di tingkat lanjutan, kok bisa anak-anak itu sampai kecolongan mereka memakai narkoba. Ya, kita kembalikan memang itu adalah tantangan zaman saat ini. Ya, jadi selain kita mencari solusinya, kita juga harus membentengi keluarga kita sendiri. Jangan sampai itu terjadi pada putra-putri kita, pada anak-anak didik kita. Seperti itu. Nah, sebetulnya kalau cara seperti yang dikatakan oleh Pak Ali tadi, tetangganya Pak Ali sudah SMP tadi ya, sekolah SMP, ketahuan narkoba akhirnya dikeluarkan dari sekolah, gitu tak Pak? Oh bukan, dipondokkan. Dipondokkan itu dari pihak orang tua yang mengambil apa dari sekolah yang mengeluarkan. Suaranya Pak Ali enggak ada? Suaranya Pak Ali enggak ada? Dihidupkan dulu Pak mic-nya. Mic-nya? Dari sekolahan, Bu. Oh, itu pihak sekolah yang memondokkan ya Pak ya? Iya. Ya. Hukuman dari sekolahan dipondokkan gitu. Ya. Iya. Sebetulnya kalau dari sekolah kita tidak boleh langsung mengeluarkan anak didik kita yang sedang bermasalah di sekolah, entah itu kasus narkoba atau kasus-kasus yang lain, terus sekolah mengeluarkan terus mondok ae. Itu termasuk menurut pembelajaran di PMM itu termasuk perlakuan yang salah pada murid kita. Jadi mereka akan punya perasaan, oh aku yang guruku dibuat, aku yang guruku ditokno, seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus memberikan penyuluhan pada anak kita, murid kita lah, ya seperti itu Pak Ali ya, memberi penyuluhan pada murid kita. Kita berbicara head to head dari hati ke hati dulu sebagai orang tua dan anak. Kemudian kita juga menyampaikan kepada orang tua bagaimana putranya. Kita tunjukkan pada orang tua sebetulnya putranya di sekolah ini berprestasi dalam hal ini. Dia menonjol dalam pelajaran ini. Dia juga punya kemampuan dalam hal ini. Tetapi kenapa di akhir-akhir ini putra panjenengan seperti ini? Nah, istilahnya tadi kecolongan. Jadi kita kembali lagi ke apa yang harus dilakukan oleh guru, kerjasama dulu, kolaborasi dulu antara sekolah dan orang tua. Terus kolaborasi dengan masyarakat. Setelah itu kita juga lanjut, terus kita evaluasi apa aktivitasnya setelah kita melakukan semua itu. Seandainya itu sudah menjadi keputusan dari sekolah dan orang tua, anaknya langsung dipondokkan, itu juga bagus, tetapi masih kurang tepat. Selesaikan dulu masalah, masalah diselesaikan dulu, anaknya dipanggil, baru setelah itu dia berangkat mondok dengan hati yang baik, hati yang bahagia. Tidak punya perasaan aku yang guruku dibuang, kan gitu. Itu memberikan dampak negatif pada pikiran anak, seperti itu Pak Ali. Jadi caranya kalau kita memiliki masalah itu kan kita buang dari akarnya, bukan kita tebang pohonnya. Kalau kita tebang pohonnya, akar akan terus tumbuh. Karena dimanapun anak itu berada, itu saat ada di pondok, dia merasa terpaksa. Tiba-tiba di pondok bukan dari hati. Mungkin di pondok dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Takutnya keluar dari pondok dia ada teman yang dulu mengajak mendekati lagi. Jadi menurut saya sebelum berangkat ke pondok sebaiknya pihak sekolah dan orang tua berkolaborasi dulu untuk memberikan jalan keluar kepada anak ini. Begitu Pak Ali. Baru kalau sudah selesai baru anak ini bisa dipondokkan. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau bisa dilanjutkan oleh Bapak fasilitator kita, Bapak Jainul, monggo jelaskan yang jelas. Mungkin yang dimaksud oleh Bapak itu lebih ke
penekanan diri, pembangunan diri mungkin ya Bu Hatim ya. Jika dirinya sudah beres, dia sudah punya wawasan tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik, itu nanti enak, entah itu ditaruh di pondok, di sekolah, ketemu teman yang baru pun dia tidak akan terpengaruh lagi. Mungkin itu maksudnya ya Bu Hatim. Monggo kepada Bapak Jainul selaku fasilitator untuk menyampaikan penguatan maupun pendapat terkait dengan materi penyalahgunaan narkoba ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya karena kan panjenengan sudah bersedia hadir dan berkenan meluangkan waktunya dalam kegiatan kita. Menanggapi apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Ali, sedikit penguatan saja Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka sebenarnya itu ada 3 poin. Kalau kita berbicara murid itu ada 3 poin. Yang pertama itu istilahnya kurikulum Merdeka itu adalah VOC. Jadi ada voice, ada ownership, dan ada choice. Nah, voice ini artinya kita harus mendengarkan suara murid, apapun yang dikatakan murid, apapun yang dikeluhkan murid, kita sebagai pendidik itu harus mendengarkan. Yang nomor 2 adalah ownership ya. Yang artinya di situ kita mengajarkan kepada peserta didik kita bahwasannya kepemilikan sekolah, gitu, kepemilikan kelas, kepemilikan sekolah, kepemilikan semuanya yang ada di lembaga kita itu kita ajarkan kepada mereka semuanya. Nah, misal salah satu contoh adalah bagaimana cara kita mengajarkan ini teman-teman kita di kelas kita, dan inilah barang-barang yang ada di kelas kita. Itu adalah dasar ketika kita memberikan pemahaman terhadap iklim sekolah aman. Yang nomor 3 adalah choice. Berikan anak peserta didik kita itu pilihan. Kalau berbicara pilihan, kita akan kembali ke struktur kurikulum Merdeka, yaitu diferensiasi. Adanya konten, proses, dan produk. Nah, kalau kita merujuk kepada guru, maka yang pertama harus kita laksanakan adalah mengapa di PMM ini baru sekarang dimunculkan iklim sekolah aman untuk pencegahan narkoba. Nah, berarti rasionalismenya adalah adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba di lingkup nasional. Seperti itu. Mungkin minim di lembaga dasar itu kita tidak ada yang namanya penyalahgunaan narkoba, tetapi dalam kegiatan kita hari ini seorang pendidik itu harus tahu konsep dari penyalahgunaan narkoba ini seperti apa. Dan kemudian yang nomor 2 adalah seharusnya kalau kita berbicara narkoba, maka yang harus kita pilih adalah pembentukan tim di sekolah. Seharusnya seperti itu, adanya tim pembentukan penyalahgunaan narkoba, sama seperti TPPK kemarin. Lingkupnya sebenarnya kalau kita merujuk pada iklim sekolah aman, atas sendiri ini adalah tugas dari TPPK SP, turun ke TPPK. Maka di situ kita akan melihat bahwasanya tugas TPPK adalah yang pertama adalah mencegah perundungan, intoleransi, mencegah kekerasan seksual, terus kemudian adanya kebijakan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan penguatan terhadap Pak Ali dan juga teman-teman. Artinya sebagai pendidik kita jangan sampai menyerah untuk meningkatkan kompetensi kita. Kalau tidak kalau kita sedikit saja mengantuk dalam kurikulum Merdeka, maka kita akan ketinggalan. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih kami sampaikan. Sedikit saja kita mengantuk tentang kurikulum Merdeka, kita akan tertinggal. Waduh, kata-kata pamungkasnya ini loh yang bikin kita jadi nggak ngantuk di siang hari. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi atau cukup? Iya, Pak Rohman Lesus mau bertanya. Monggo, mau bertanya atau mau menanggapi? Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Barokat. Mikrofon saya agak punten Bapak Ibu, suaranya agak lemah. Gini, bagaimana jika penyalahgunaan narkoba berkenaan dengan anak yang berprestasi? Bagaimana cara edukasi kita sebagai pendidik? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon sedikit pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini berprestasi dalam hal apa ini Pak? Contohnya, melukis gitu ya. Kalau dia pakai narkoba, melukisnya jadi bagus. Seperti itu mungkin ya. Kalau berprestasi olimpiade pakai narkoba, tak pikir malah tambah nggak bisa mikir ya. Olimpiade matematika pakai narkoba gitu. Karena setahu saya efeknya narkoba itu salah satunya Kurang lebihnya seperti itu. Organ otaknya ya. Oh, mungkin ini yang dimaksud misalnya olahraga, di bidang olahraga dia pakai narkoba dulu biar kuat larinya. Dia pakai narkoba tapi berprestasi, tapi menangan. Begitu mungkin Pak Lesus ya yang dimaksud pertanyaannya. Bagaimana kita selaku guru menanggapi jika kita punya murid yang seperti itu, ternyata dia pakai doping istilahnya. Nggih. Monggo Bapak narasumber, jika Pak Musolin ditanggapi dulu. Maturun Ibu. Sama-sama. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana jika anak yang berprestasi tapi menggunakan narkoba? Ya, di tingkat internasional pun itu ada Pak, atlet-atlet sepak bola, atlet voli yang menggunakan narkoba jenis doping, dan itu apabila ketahuan itu akan didiskualifikasi. Artinya apa? Walaupun seprestasi apapun, semembanggakan apapun, tapi jika berbuat pelanggaran, maka harus tetap penanganannya sesuai prosedur, yaitu pengguna akan direhabilitasi. Seperti itu. Harus direhabilitasi sesuai dengan aturan perundang-undangan nomor 35 tahun 2009. Bapak Rohman. Jadi untuk mencegah ya harus disosialisasikan agar tidak terjadi lagi gitu Pak. Terima kasih. Iya, benar sekali. Kalau menurut saya juga dan sepengetahuan saya, kalau ada pemakai narkoba pasti ada tindak lanjutnya. Minimal kalau setingkat anak sekolah itu pasti ada perlakuan rehabilitasi. Nah, permasalahannya kalau dia berprestasi tapi pakai narkoba, itu biasanya karena dia tidak paham bahwa itu adalah narkoba. Dikiranya itu jamu atau suplemen, sehingga dia bisa lebih giat, kan gitu. Betul Ibu, ya. Betul. Sehingga kita memang sejak awal sebaiknya ada sosialisasi di usia sedini mungkin, misalnya di usia SD, anak kelas 6 SD sudah dikenalkan bahwa yang kelihatannya itu jamu atau kelihatannya itu minuman berenergi itu sebenarnya kategori narkoba. Itu harus kita jelaskan ke anak-anak sehingga mereka berprestasi ya murni prestasi karena nutrisi yang benar-benar alami, bukan karena dopamin atau yang istilahnya apa itu? Istilahnya apa? Doping. Iya, doping. Doping Ibu. Iya. Ini sebenarnya kalau kecuali untuk bapaknya kopi itu. Iya, benar. Itu termasuk zat aditif ya, tapi bagi kita kategorinya masih dalam batas aman. Setahu saya kalau narkoba itu memang tidak diperbolehkan karena penyalahgunaan, kan begitu. Jika narkoba itu digunakan untuk kesehatan masih bisa ditoleransi dengan dosis tertentu. Jadi narkoba bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan dan dalam jangkauan dokter, dalam pengawasan dokter. Yang tidak boleh itu adalah jika kita menggunakan narkoba
secara ilegal. Itu menurut saya. Ya, ada lagi tanggapan Oke, Bapak maturun, Ibu Ibu. Lanai? Iya, sama-sama. Ibu narasumber sudah cukup? Kita mulai tadi jam 12, sekarang sudah pukul 1. Cukup. Mungkin sudah cukup, Bu Nani. Oke. Kalau sudah cukup, monggo Bapak Ibu kita on cam dan kita foto bersama. Kita screenshot. Kita senyum dulu. Oh iya, untuk Oh iya. pertanyaan semantik Bapak Ibu, nanti dijawab minta di chat. tolong dijawab di chat ya. Dijawab di chat. Dijawab, Pertanyaan kedua. Barusan pakai jari. dijawab di chat, diketik. Apa pertanyaan? Untuk pertanyaan pertama, Bapak Ibu, saya dapat memahami mengenai penyalahgunaan narkoba. Jadi jenengan sampaikan, saya dapat memahami mengenai titik. Jadi setelah jenengan Mengikuti mendengarkan, webinar ini. setelah mengikuti webinar ini, saya dapat memahami mengenai titik-titik. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat dan nanti itu saya butuh untuk screenshot umpan balik dari aksi nyata. Monggo. Monggo, semuanya yang ikut harap mengirim jawaban di chat ya, kolom chat. Iya, ada 13, lumayan untuk latihan. Untuk selanjutnya, Dan Bapak keluar. Ibu nunggu chat dulu atau kita lanjutkan Pak C? Monggo Bapak Ibu bisa nulis dulu biar ada screenshot baru nanti pertanyaan kedua. Saya juga ikut ketik Bapak Ibu. Monggo kita ketik bareng-bareng. Kita lanjutkan. Saya Dan sambil menunggu teman-teman mengetik, mohon Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini agar bisa menyelesaikan kegiatan di PMM ya untuk materi atau topik yang pencegahan narkoba. Dan insya Allah besok akan saya kirim file aksi nyatanya, panjenengan tinggal upload saja. Pilih poin pertama, sosialisasi. Yang ikut, yang ikut. Yang tidak ikut nanti jangan upload, nanti juga ada wajahnya jenengan itu soalnya. Iya. Tadi juga sudah saya screenshot yang hadir di acara ini. Kalau sudah Bapak Ibu sudah ketik, disampaikan juga mengapa. Monggo perwakilan mungkin biar rekod umpan baliknya Bapak Ibu. Pak Tris mungkin bisa mewakili teman-teman. Refleksi akhir Pak. Mari deh dimulai deh. Monggo Bu Afidatul mungkin bisa mewakili teman-teman. Langsung open voice, nggak apa-apa. Bu Suhari ini mungkin monggo biar rekod kita itu ada umpan baliknya. Pangapunten kula. Cek. Iya. Ada Bu Afidatul, SD Sembranyar 1 ya? Oh, Sembranyar 4. Oh ya. Monggo Bapak Ibu dari perwakilan Sembranyar 4 untuk on cam dan memberikan refleksi sebelum acara ini kita tutup. Untuk pertanyaan kedua, saya mungkin mau mencoba untuk mengubah atau menambahkan titik-titik.
monggo perwakilan dari Sembranyar 4 untuk on cam dan menyampaikan pendapat untuk refleksi. Sembranyar 3. Cek Bu Suhairi nih. Halo. Sembranyar 3. Monggo Bu, Monggo yang masih refleksinya di kegiatan kita hari ini. Monggo Bu. Mau refleksi monggo. Dari pojok kiri, pojok kanan, dari depan, dari samping pun masih ditunggu. Yang mau, yang suka, yang hobi. Iya. Sudah Bapak Ibu, tidak ada yang mau merefleksi untuk siang hari ini? Ya. Sudah. Oke. Kalau sudah, oh ya Pak Sutris, angkat tangan. Monggo dipersilahkan Pak Sutris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber Bapak Mussolin dan Ibu Khotimah sudah memberikan penjelasan tentang pencegahan narkoba sejak dini secara luas dan gamblang. Nah, namun di sini untuk refleksinya perlu untuk mungkin panitia webinar memperluas jaringan sehingga pesertanya tidak sedikit. Seperti itu. Jadi yang kedua untuk penjelasan tadi ada tentang macam-macam untuk materi ya, itu hanya terkait dengan narkoba yang bersifat pabrikan seperti itu ya, termasuk jenisnya lah obat-obatan, ke permen atau mainan seperti itu. Sedangkan narkoba itu menurut saya itu tidak hanya di barang-barang yang dari pabrikan. Contohnya di lingkungan sekitar kita itu ada yang berupa dari tanaman ya, bukan hanya ganja. Saya kira juga ada kecubung, itu yang perlu kita ketahui juga. Kadang anak-anak tanpa sadar obong-obong kecubung yuk itu juga bisa sifatnya sama dengan ganja ya. Kayak bulu domba itu ya. Bulu domba pun ketika dibakar itu juga akan menyebabkan hal yang sama. Kadang-kadang non-sewu ya, barang-barang bekas-bekas kewanitaan itu juga mereka gunakan untuk melakukan itu juga gitu. Jadi di lingkungan sekitar kita itu pun yang bukan non pabrik pun kayak pengalaman ini sangat mempengaruhi ya. Jadi seperti itu. Jadi ini perlu digali lebih jauh lagi tentang lingkungan sekitar kita. Itu saja. Terima kasih. Semuanya baik, semuanya sehat, semuanya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Tris atas refleksinya. Ya, karena ini permulaan Bu Khotim baru pertama tampil, jadi diminta jangan banyak-banyak dulu. Nanti untuk tampil yang kedua, insya Allah di atas 100 kita perluas lagi informasinya. Apalagi kalau yang nyebar informasi Pak Tris. Wah, sip. Udah, ayo monggo Bapak Ibu, kita foto dulu on cam. Sebentar. Bu Lela. Semuanya on cam dulu, Bapak Ibu. Ya, ini ada Bu Laila Imami. Sudah. Semuanya. Fokus, monggo fokus.
Bentar. 3, 2, 1. Sekali lagi, Bu Laila masih belum on cam ya. Oke, satu kali lagi Bapak Ibu lihat ke